Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dari kalian Antv. Semoga saya sehat, Anda sehat, semuanya jadi sehat. Di adegan yang pertama guys, suasana bahagia saat Sean dan Asmita akan mengantarkan anaknya, Chrisye dan Chahat, ke sekolahan guys. Dan sekalian mendaftarkan Chrisye masuk ke sekolahan yang baru. Lalu Sean beserta keluarga memasuki ruangan di mana Chrisye harus mendaftar. Chrisye pada saat itu sangat senang dan bahagia guys, karena ini adalah hari pertamanya ia masuk sekolah. Dan pada saat itu ibu kepala sekolah senang dengan kehadiran Chrisye, karena ibu kepala sekolah sudah yakin Chrisye anak yang rajin dan pintar. Di adegan yang lain ternyata Chahat anak Shantanu dari Nandini pada saat itu tidak menyukai Chrisye masuk sekolah guys. Chahat dan teman-temannya sengaja berbuat usil untuk mencoret-coret tangan Chrisye. Biasa guys, yang namanya buah pasti jatuh tuh gak jauh dari pohonnya, alias sama kelakuannya dengan ibunya. Siapa lagi kalau bukan Nandini guys, si mak lampir. Dan di adegan yang lain, Chrisye pun sedih saat pulang dari sekolah. Dan Asmita bertanya kepada Chrisye, "Mengapa kamu sedih sayang?" Dan Chrisye terdiam, lalu Sean datang dan mengetahui kenapa tangan Chrisye dan siapa yang telah melakukannya. Lalu Sean curiga ini sudah pasti Chahat yang mencoret tangan Chrisye. Dan Sean lalu bertanya kepada Chahat, "Apakah kamu yang telah melakukannya?" Lalu si mak lampir Nandini marah-marah guys, dan melampiaskan kepada Asmita bahwa anaknya tidak bersalah. Lalu Sean melerainya. Emang ya. Dan di sisi lain terlihat Mr. Sekawat yang datang menemui Asmita dan mempengaruhi Asmita agar Asmita melupakan Sean, dan meyakinkan Asmita bahwa Sean tidak mencintaimu lagi, kata Mr. Sekawat. Dan lagi pula Sean sudah mencintai Nandini. Tapi Asmita yakin Sean tak akan mencintai Nandini walaupun dia sudah mempunyai anak dengan Nandini. Jadi gini guys, saya jelasin dulu kan Sean pernah diajak berhubungan dengan Nandini. Kalau tidak, dia akan mencelakakan Asmita dan Chrisye waktu masih dalam kandungan. Lalu seketika Asmita pun meninggalkan Mr. Sekawat. Dan rupanya Mr. Sekawat guys mau memberi bunga dan cincin kepada Asmita, tapi gagal guys. Nasib Anda kurang beruntung, Mister. Dan di adegan yang lain terlihat Nandini yang mempengaruhi Sean untuk meminum minuman beralkohol guys, dan berusaha memasukkan obat perangsang supaya bisa berhubungan dengannya guys. Dan pada saat itu lalu Nandini meninggalkan sebentar Sean keluar ruangan. Dan datanglah Chrisye mengetahui ayahnya Sean dalam keadaan mabuk. Dan Chrisye menyuruh ayahnya tersebut agar tidak meminum minuman tersebut. Lalu Chrisye memegang tangan ayahnya dan menaruh tangan ayahnya di kepalanya, dan meyakinkan ayahnya agar tidak meminum minuman lagi. Lalu Nandini si mak lampir guys datang dan mengetahuinya.
Shantanu yang saat itu sadar dan lalu marah besar kepada Nandini. Karena Shan tahu mana yang benar dan mana yang salah guys. Dan lalu Shan membuang minuman itu di depan Nandini guys. Modar orang. Dan gagal lagi dengan Shantanu. Waduh. Dan di adegan lain terlihat Asmita dan Shantanu berpelukan. Membayangkan kisah kemesraannya kala itu guys. Waduh, romantis sekali ya. Dan tak disangka guys, lagi-lagi mak lampir datang membawa sesuatu. Bensin kayaknya guys. Ingin membakar tempat itu. Wah, parah nih. Pada saat itu, Asmita dan Shantanu tidak sadar kalau tempat itu sudah dikelilingi api yang menyala-nyala. Dan Nandini pun tertawa terbahak-bahak dengan senangnya karena rencananya berhasil. Emang stres ya. Lalu datanglah Krisi mengetahuinya dan berteriak, "Ibu, ayah!" Lalu Asmita dan Shan baru sadar kalau tempat itu sudah terbakar. Dan api saat itu semakin membesar dan hampir saja guys, Shan tertimpa tiang yang terbakar dan roboh ke arah dirinya. Lalu dengan seketika Asmita menyangga tiang tersebut. Wah, kuat benar Asmita ya guys. Ini kebalik guys, kayaknya. Masa iya si perempuan melindungi si laki-laki? Gak apa-apa lah, yang penting selamat guys. Dan dengan cerdasnya guys, ternyata Krisi kepikiran mengambil selang air. Mungkin dari kamar mandi, entah dari WC kali guys. Lalu akhirnya apinya pun padam. Dan keesokan harinya guys, tiba-tiba Krisi menelpon polisi dan melaporkan Nini ke polisi. Modar orang. Karena dengan cerdasnya Krisi merekam video Nandini saat mau membakar Asmita dan Shan ayahnya guys. Kalau lagi apes tetap aja apes guys. Tiba-tiba video bukti rekaman itu terhapus dan entah kemana guys. Sudah dicari-cari tapi tidak ditemukan. Alhasil akhirnya Nandini pun lolos lagi. Dan polisi malah memarahi Krisi guys bahwa telah memberi laporan palsu. Waduh, gagal maning son. Walah, polisi lol. Di adegan selanjutnya, Nandini merencanakan kejahatannya lagi guys. Aduh, emang apa sih maunya nih orang? Gantian ingin mencelakakan Krisi guys, dan menjebaknya masuk ke dalam lubang guys. Tapi anehnya, kok Krisi bisa lewat lubang itu ya guys? Kan bisa lewat samping kek, apa lewat mana kek? Maaf guys, terbawa emosi. Lalu Nandini mengintainya dari balik pohon kayaknya guys. Benar saja, akhirnya Krisi tanpa menyadari terperosok ke dalam lubang itu guys, dan berteriak minta tolong. Tapi tak ada seseorang pun di situ kayaknya. Lalu si malampir Nandini datang dan tertawa terbahak-bahak karena rencananya berhasil. Dasar stres. Bikin emosi saja guys. Dan di adegan selanjutnya, Asmita dan Shan mencari-cari Krisi. Mengapa Krisi tidak ada pada saat itu? Dan semakin curiga, Asmita pun resah dan mencari Krisi di semua tempat.
Tapi Chrisye tak kunjung ditemukan guys. Lalu Asmita pun mencari Shan dan bertanya kepada Shan. Shan juga tidak mengetahui Chrisye berada. Dan saat itu Chrisye yang lagi di dalam lubang pun menangis ketakutan. Lalu tidak disangka guys, ternyata lubang tersebut ditimbun tanah oleh pekebun sekolah kayaknya guys. Dan anehnya guys, mengapa si pekebun tersebut tidak mengetahui bahwa di dalam lubang tersebut ada seorang gitu loh. Kan aneh sih, bikin panik dah. Akhirnya Chrisye selamat atas timbunan itu karena ada akar yang menyangga tanah tersebut. Tiba-tiba tak disangka guys, datang lagi pekebun yang sedang menyirami tanaman. Dan dia pergi mengambil sesuatu, tapi lupa mematikan selang air tersebut guys. Dan mengaliri lubang itu hingga Chrisye akan tenggelam di lubang itu guys. Dan Chrisye pun bertahan sampai berteriak, tapi tetap saja tak ada seorang yang mendengarnya. Dan Chrisye berdoa dan berdoa. Datanglah keajaiban guys. Muncul jelmaan Dewa Krishna yang mengulurkan tali tambang dan menolong Chrisye, dan akhirnya selamat. Dan di adegan yang lain terlihat Nandini yang terkaget-kaget guys dan berkata, kenapa Chrisye sudah ada di sini? Bagaimana bisa selamat? Dan Asmita bersama Shan sangat bahagia putrinya kembali dengan selamat. Semakin menarik dan semakin seru saja ceritanya. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton di Antv. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.